Badai cedera melanda timnas Belanda jelang kualifikasi Euro. Pelatih Belanda Yanni Ronald Koeman berharap timnya dapat meraih kemenangan atas Prancis dalam kualifikasi Euro 2024. Meskipun mereka sedang dilanda masalah cedera, timnas Belanda dipastikan bakal tidak diperkuat oleh nama-nama seperti Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt serta penyerang Cody Gakpo dan juga Memphis Depay. Koeman melanjutkan para penggawanya yang bertumbangan merupakan imbas terkena jadwal yang padat. Yang menyadari bahwa kondisi tersebut tidak bisa dihindari oleh para pemain. Didier Deschamps kecam rencana liar FIFA untuk Piala Dunia 2030. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps baru-baru ini mengkritik rencana FIFA untuk Piala Dunia 2030 mendatang dengan mempertanyakan koherensi dari sisi olahraga dan integritas dari tuan rumah tersebut. Seperti yang diketahui, FIFA mengumumkan pada pekan lalu bahwa Piala Dunia 2030 akan menjadi yang pertama berlangsung di 3 negara. Turnamen ini akan dimulai di Amerika Selatan sebelum beralih ke tawaran awal yang diajukan oleh Portugal, Spanyol, dan juga Maroko. Saya tidak tahu negara mana saja yang akan terlibat. Itu berarti negara-negara Amerika Selatan akan diuntungkan dan negara-negara lain harus berpindah-pindah, ujar dari pelatih timnas Prancis tersebut. Bukayo Saka resmi dicoret dari skuad timnas Inggris. Bukayo Saka dipastikan dicoret dari timnas Inggris. Dalam kondisi cedera, Saka tetap datang ke pusat latihan dari timnas Inggris. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, Saka dipastikan takkan bermain untuk membela timnas Inggris. Ia dipulangkan ke klub untuk menjalani perawatan terkait cederanya tersebut. Dan Inggris tidak memanggil pemain pengganti selepas mencoret Bukayo Saka. Jersey kiper Oliver Giroud laku keras. Aksi heroik Oliver Giroud saat menjadi kiper dadakan AC Milan membuat penjualan jersey penjaga gawang Rossoneri dengan nomor punggung striker Prancis tersebut kini meningkat. Lewat penelusuran dari situs resmi Milan Store, jersey kiper berwarna hijau seperti yang digunakan oleh Giroud sudah habis stoknya dan kini para pembeli harus melakukan pre-order terlebih dahulu dengan tanggal pengiriman diperkirakan pada pekan depan. Paulo Sousa dipecat, Filippo Inzaghi calon kuat pelatih baru Salernitana. Belum pernah menang hingga pekan ke-8 di Liga Italia, membuat posisi Paulo Sousa sebagai pelatih Salernitana kini digoyang. Spekulasi itu berlanjut dengan rumor Filippo Inzaghi sudah disiapkan sebagai pelatih baru bagi I Granata. Menurut laporan dari Football Italia, pemecatan Paulo Sousa akan dilakukan dalam waktu yang dekat ini demi memberi waktu kepada Filippo Inzaghi beradaptasi dan memperkenalkan taktiknya kepada para pemain selama jeda internasional 2 pekan lamanya. Romelu Lukaku tajam betul di AS Roma. Romelu Lukaku lagi tampil begitu tajam bersama AS Roma di musim ini. Di tangan Mourinho, kini Lukaku bak hidup kembali. Menurut Lukaku, selain latihan keras yang dilakoninya, hal yang penting yang membuatnya bisa setajam sekarang adalah kepercayaan besar yang diberikan oleh sang alinator yakni Jose Mourinho. Diketahui sejauh ini Lukaku telah mencetakkan 7 gol dari 8 pertandingan. Posisi Rudi Garcia di Napoli terancam. Rudi Garcia dikabarkan terancam didepak dari kursi Napoli. Ipartinope tampil kurang meyakinkan di bawah asuhan dari Garcia di awal musim ini. Bersama Garcia, performa Napoli kurang meyakinkan di awal musim ini. Teranyar klub asal Napoli tersebut kalah 1-3 di kandang Fiorentina. Kekalahan atas Fiorentina tersebut membuat posisi Garcia semakin tak nyaman. Dikutip dari Football Italia, Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis dikabarkan tak puas dengan penampilan Napoli dengan Garcia. Ia dilaporkan tengah mencari pengganti pelatih asal Prancis tersebut. Garcia berpeluang dipecat selepas jeda internasional jika De Laurentiis menemukan pengganti yang tepat. Cristiano Ronaldo menetap di Al Nassr hingga Piala Dunia 2026. Baru-baru ini muncul sebuah laporan dari Arab Saudi mengenai rencana dari Ronaldo. Dirinya masih akan bermain setidaknya hingga usia 41 tahun. Jurnalis Ali Al-Harabi melaporkan, Ronaldo telah bertemu dengan manajemen Al Nassr soal kemungkinan dirinya mau memperpanjang kontrak. Ronaldo yang didatangkan pada awal Januari 2023 lalu memiliki kontrak hingga tahun 2025 dan kontrak ini rencananya akan diperpanjang hingga tahun 2027. Ronaldo mengincar Piala Dunia 2026 sebagai partisipasi terakhirnya. Ajang tersebut pula akan menjadi kesempatan terakhir bagi Ronaldo untuk juara bersama timnas Portugal.
Sang jurnalis lalu menegaskan, begitu Piala Dunia 2026 berakhir, Ronaldo dipastikan akan segera pensiun. Pergi dari DC United, Wayne Rooney bakal latih klub Championship. Baru-baru ini Wayne Rooney dibebas tugaskan oleh DC United. Ia gagal membawa timnya menembus playoff MLS, sehingga ia harus berkemas dari tim ibu kota Amerika Serikat tersebut. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Rooney tidak akan lama menganggur. Ia dilaporkan akan menangani klub divisi Championship yakni Birmingham City. Menurut laporan dari Romano, Wayne Rooney akan menjadi pelatih Birmingham City selanjutnya. Sudah ada komunikasi yang intens antara keduanya. Dikabarkan mereka sudah mencapai kesepakatan verbal untuk saling bekerja sama. Karir Jadon Sancho di Manchester United sudah berakhir. Dilansir oleh Daily Mail, Manchester United dan Erik ten Hag sudah kehabisan kesabaran. Mereka dikabarkan akan sepakat melepas Sancho di musim dingin mendatang. Sang manajer sudah mengutarakan bahwa ia bisa kembali ke tim utama Manchester United. Sarannya sederhana, Sancho hanya perlu meminta maaf secara terbuka kepada sang manajer dan rekan-rekan setimnya. Namun sudah hampir 5 pekan berlalu, Sancho masih bersikukuh tidak mau meminta maaf. Jadi Erik ten Hag dan manajemen Manchester United mulai kesal kepada sang winger. Harry Maguire senang bisa berkontribusi untuk Manchester United. Baik Manchester United, Harry Maguire merasa senang bisa memberikan kontribusi di laga melawan Brentford kemarin, dan ia tetap rendah hati meski ia mendapatkan banyak pujian setelah penampilan solidnya tersebut. Di laga itu Manchester United berhasil lepas dari jurang kekalahan setelah Scott McTominay sukses mencetakkan brace untuk membuat United menang dengan skor akhir 2-1. Akan tetapi yang tidak bisa diremehkan adalah kontribusi dari Harry Maguire yang juga berhasil memberikan 1 assist pada laga tersebut. Maguire sendiri menjadi salah satu pemain yang tampil solid dan juga kompeten selama laga berjalan selama 90 menit. Sang bek juga mengaku dirinya sangat senang karena di laga tersebut ia diberi kepercayaan oleh sang manajer Erik ten Hag untuk bermain. Leroy Sané diminta mengabdi di Bayern Munchen lebih lama. Bayern Munchen tidak memiliki rencana untuk melepas Leroy Sané dalam waktu yang dekat ini. Munchen bahkan sedang berancang-ancang untuk memberikannya kontrak yang baru. Direktur Bayern Munchen yakni Christoph Ron mengungkapkan tidak ada niatan Munchen untuk bisa melepas sang pemain. Ron bahkan menjanjikan Sané akan diberi kontrak baru dalam waktu yang dekat ini. Rencana ini akan segera dibahas antara klub dengan perwakilan dari sang pemain. Diego Simeone bakal perpanjang kontrak lagi. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Simeone masih akan melanjutkan karirnya di Wanda Metropolitano. Sang manajer disebut akan menekan kontrak baru di Atletico Madrid. Menurut laporan Romano, manajemen Atletico Madrid sejak beberapa bulan yang lalu mendiskusikan kontrak baru dari Diego Simeone. Proses pembicaraan kedua belah pihak berjalan cukup lancar. Sudah ada kesepakatan verbal antara kedua pihak untuk melanjutkan kerjasamanya. Saat ini kedua belah pihak masih mengurus administrasi kontrak barunya tersebut. Mereka diyakini tidak lama lagi akan menuntaskan perpanjangan kontraknya itu. Vinicius Junior segera perpanjang kontrak di Real Madrid. Winger Real Madrid Vinicius Junior nampaknya masih akan berkarir lama di Santiago Bernabeu. Sang winger dilaporkan sudah mengunci kontrak barunya bersama Los Blancos. Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen Real Madrid sudah berhasil meyakinkan Vinicius Junior untuk bisa bertahan di Santiago Bernabeu. Ia dikabarkan akan menekan kontrak berjangka panjang di Real Madrid. Namun Romano tidak mengungkapkan secara detail berapa lama durasi kontrak barunya tersebut. Namun ia kemudian mengkonfirmasi bahwa Real Madrid akan melindungi sang winger dengan klausul rilis mencapai 1 miliar euro untuk mencegah ia dibajak oleh klub yang lain. Permanenkan Joao Felix, Barcelona wajib setor 80 juta euro. Dilansir dari AS, ada kabar positif untuk Barcelona. Atletico Madrid disebut terbuka untuk bisa melego Joao Felix. Namun Barcelona harus bersedia menebus Felix sebesar 80 juta euro. Dan jumlah itu tentu terlalu besar untuk Barcelona yang masih dalam kondisi kesulitan finansial. Laporan itu mengklaim bahwa Atletico sengaja memperpanjang kontrak dari Felix sampai musim panas 2029. Dengan demikian mereka bisa melikunya dengan harga yang mahal pada musim panas nanti. Dibekukan di Tottenham, Eric Dier siap hengkang.
dikabarkan siap hengkang pada bursa transfer Januari mendatang setelah dibekukan oleh Tottenham Hotspur. Bek tengah Tottenham Eric Dier dikabarkan kemungkinan bisa kembali ke klub lamanya yakni Sporting Lisbon. Sang pemain telah dibekukan musim ini sejak kedatangan manajer baru Ange Postecoglou di awal musim ini. Kontraknya dengan London Utara akan kadaluarsa di musim panas mendatang dan nampaknya ia tidak akan diberi kontrak yang baru. Gelandang muda Liverpool ditaksir oleh Sevilla. Liverpool harus segera berhati-hati. Gelandang mudanya yang sudah mampu menembus tim utama mulai ditaksir oleh Sevilla. Dan pemain yang dimaksud adalah Steven Bajcetic. Pemain berkebangsaan negara Spanyol tersebut sekarang masih berusia 18 tahun. Dan seperti lansiran dari VHGS, Sevilla kini tengah memantau Steven Bajcetic. Klub Liga Spanyol tersebut dikabarkan tertarik untuk bisa segera memboyongnya. Manchester United bakal boyong benteng kokoh Atletico Madrid. Dilansir oleh VHS, Manchester United dikabarkan sedang mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka dikabarkan ingin membajak bek Atletico Madrid yakni Jose Gimenez. Manchester United disebut meminati bek 28 tahun tersebut karena kemampuannya yang sudah teruji. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa ada kesempatan bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan Gimenez di musim dingin. Atletico dikabarkan siap bernegosiasi dengan sang bek. Mereka dikabarkan siap melepas Gimenez jika mendapatkan tawaran yang bagus. Tim asal Spanyol tersebut membanderol sekitar 40 juta euro untuk jasa sang bek itu. Messi terpaksa nganggur 4 bulan Arab Saudi coba gerak dapatkan La Pulga. Liga Arab Saudi sedang mencari cara untuk bisa mendatangkan Messi ke dalam kompetisi mereka. Dan jadwal Inter Miami akan resmi berakhir pada tanggal 22 Oktober mendatang karena lagi tim tersebut tidak lagi berhasil lolos ke babak playoff Major League Soccer. Dan kini nasib Lionel Messi pun sudah dikaitkan dengan beberapa klub karena kondisinya tersebut. Messi dikabarkan akan bisa kembali ke klub lamanya yakni Barcelona dengan status pinjaman. Namun kabar tersebut segera dibantah oleh Barca yang tidak lagi memprioritaskan kedatangan dari sang mega bintang. Dilansir oleh Sport Bible, Liga Arab Saudi akan mencoba untuk mengajukan tawaran peminjaman untuk Messi. Nantinya Messi bisa bermain di liga yang sama dengan Ronaldo selama 6 bulan terakhir.